Pak, di Jakarta sempat ada peraturan yang mengatakan bahwa jika akan diterapkannya denda bagi masyarakat yang menolak vaksin sebesar 5 juta rupiah. Ini bagaimana Pak? Apakah daerah-daerah lain juga akan diterapkan peraturan ini atau hanya Jakarta saja? Saya tidak punya otoritas untuk menjawab itu. Nanti tanyakan ke Pak Gubernur Jakarta lah. Nanti wawancara setelah ini dengan Pak Gubernur. Setelah Pak Gubernur mudah-mudahan segera sembuh dari COVID kan. Nanti kalau sudah sembuh nanti minta waktu untuk wawancara dengan Pak Gubernur. Tanyakan tentang itu. Kalau dengan saya nanti malah keliru saya jawab nanti. Baik, ya. Pak Muhadjir, kondisinya sekarang terjadi beberapa relawan ini Pak, dan kita ketahui proses uji klinis fase ketiga vaksin Sinovac di Bandung, Jawa Barat. Nah ini banyak juga yang mengatakan bahwa masyarakat bahwa ini nanti yang Sinovac tidak halal. Nah ini kalau label halalnya bagaimana Pak? Pastilah itu halal semua, kita jamin itu. Nggak ada yang tidak halal. Dan harus diingat bahwa ini adalah darurat. Jadi sebetulnya kalau saya loh ya, tapi yang lain boleh berbeda ya. Kalau di dalam agama saya itu ada dalil namanya adz-dzararu yuzal. Jadi sesuatu yang membahayakan hidup itu semua harus ditempuh. Termasuk yang semula haram itu bisa menjadi halal. Jadi kalau memang sudah tidak ada vaksin lain kecuali vaksin yang haram itu, ya, yang tidak halal itu satu-satunya pilihan. Tapi kalau sampai tidak ada, itu tidak digunakan kemudian akan membahayakan, mengancam kematian penduduk atau seseorang, maka itu harus dilakukan, Mbak. Jadi kedaruratan itu membolehkan semuanya sepanjang itu digunakan untuk terhindar dari ancaman malapetaka dari kedaruratan itu. Itu Mbak. Baik Pak Muhadjir, dalam kondisi darurat jadi kita gunakan dan kita percaya semoga memang vaksin ini bisa menjadi salah satu jawaban yang dicari oleh masyarakat sejauh ini. Ya Pak Muhadjir, kita tahu bahwa pandemi ini sudah berlangsung cukup lama dan saat ini juga pemerintah juga telah resmi mengumumkan Indonesia masuk ke jurang resesi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini dan berada di minus 3,49%. Lalu bagaimana Pak strategi dari pemerintah mengeluarkan Indonesia dari jurang resesi? Walaupun kita memasuki resesi ekonomi, itu jangan dibayangkan kemudian kita bangkrut ya, gitu. Jadi sebetulnya resesi itu biasa itu, asal tidak terlalu dalam sehingga nanti bangkitnya lebih mudah. Dan kita kan alhamdulillah walaupun dalam keadaan minus, tapi kan ya dibanding negara-negara lain, terutama di kawasan Asia, kita masih baik. Ya. Kita kan nomor 3 setelah Cina dan Korea Selatan kan, kita kondisi ekonomi kita minus memang, tapi tidak terlalu dalam dibanding Malaysia, dibanding Singapura, termasuk dibanding negara-negara Eropa, termasuk dibanding negara di Amerika Utara dan seterusnya, kita masih baik. Dan ini harus kita syukuri. Nah, cara bangkitnya gimana? Ya tadi itu kita harus bisa mengendalikan COVID, jangan sampai ini betul-betul membuat kita pontang-panting, tapi juga dalam saat yang bersamaan kita harus segera membangkitkan gairah kehidupan ekonomi kita. Ini secara imbang. Karena kalau sampai kita salah mengendalikan berat sebelah, maka pasti akan mengorbankan salah satunya. Dan ini memang tidak mudah dalam kondisi yang sekarang ini, dan juga tidak mungkin hanya mengandalkan dari pemerintah, apalagi mengandalkan hanya APBN gitu. Karena itulah pemerintah berkepentingan betul untuk segera mendorong terjadinya pemulihan ekonomi nasional. Karena itu dipimpin oleh Pak Menko Ekonomi memimpin pemulihan ekonomi nasional itu. Dan ini salah satunya adalah mendorong agar masyarakat, terutama mereka yang punya uang dari kalangan kelas menengah, punya berani untuk keluar rumah. Ibu-ibu harus berani membelanjakan uangnya yang sudah lama disimpan itu. Karena kalau uangnya disimpan nanti lama-lama jamuran, kemudian ekonomi kita lesu, itu jadinya tidak punya berkah. Tapi kalau nanti uangnya itu segera dibelanjakan, kemudian produksi bergerak, kan, termasuk kenapa libur kita kurang ini kan nanti mengurangi kemacetan proses produksi kan. Lumayan 3 hari itu sudah triliunan itu, pabrik masih tetap beroperasi selama 3 hari itu. Nah, itu termasuk upaya kita untuk menjaga agar
proses produksi terus berjalan, transaksi di pasar juga terus berfungsi gitu, sementara COVID-nya juga tertangani. Gimana COVID-nya supaya terkendalikan? Tadi itu patuhi 3M 1H ya, menjadi masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Dan jangan lupa jaga kesehatan sungguh-sungguh. Minumlah jamu-jamu untuk meningkatkan kekebalan, kemudian makannya juga yang berimbang gizinya, banyak istirahat, banyak tidur, gitu, jangan banyak begadang. Itu insya Allah kalau kemudian pikirannya dibikin gembira, jangan gampang stres, gitu. Ya, itu insya Allah kalau kita bisa terus memelihara kebugaran tubuh dan mematuhi protokol itu, maka COVID-19 bisa segera teratasi, ekonomi bisa tumbuh segera secepat mungkin, sehingga mudah-mudahan kuartal pertama 2021 kita sudah berada di atas 0, artinya sudah plus, gitu Mbak. Amin. Baik Pak Muhadjir. Ya Pak, salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi kita yaitu pemerintah memberikan distribusi bansos. Nah, sejauh ini bagaimana Pak update-nya dengan program bansos ini? Apa saja yang perlu ditingkatkan hingga tahun depan? Bansos, alhamdulillah di antara serapan anggaran dari beberapa sektor, bansos memang yang paling tinggi gitu. Dan alhamdulillah Pak Presiden juga memuji tentang capaian-capaian yang dilakukan bansos, karena bansos inilah yang menentukan sekarang untuk memperkuat atau mendorong daya beli masyarakat, terutama masyarakat bawah ya, dan kemudian juga untuk memutar nadi ekonomi terutama di sektor UMKM. Dan itu sudah berjalan dengan baik karena rata-rata daya serapnya sudah di atas 90% per setiap etape ya, setiap etape. Ini misalnya bulan sampai Desember nanti kita harapkan saya kira sudah di atas 70%. Sehingga nanti bulan Desember sekira bisa mendekati 100%. Insya Allah semuanya lancar dan Presiden sudah menyetujui juga nanti bansos itu akan berlanjut 2021 selama 6 bulan. Semua paket bansos akan terus tetap dilaksanakan. Karena itu alhamdulillah maka kalau bansos ini berjalan dengan baik maka kita bisa menghambat kenaikan jumlah angka kemiskinan, kemudian juga kan pemerintah juga memberikan paket-paket hibah modal untuk UMKM kan, sekarang ada beberapa macam kelonggaran-kelonggaran yang itu juga kita harapkan nanti UMKM tidak terpuruk betul tapi mudah bangkit dan nanti akan ada titik temu, ada keterpaduan antara daya beli masyarakat, masyarakat yang bawah dibantu dengan subsidi bansos, masyarakat menengah nanti belanja uangnya sudah tidak lagi disimpan, tapi sudah dikeluarkan. Satu sisi UMKM juga sudah mulai bergerak, industri besar juga sudah mulai tetap berproduksi. Itu karena itu termasuk yang kita rekomendasikan adalah para karyawan, nanti karyawan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan itu harus divaksin dan itu vaksin mandiri, artinya yang bayari mereka sendiri atau perusahaannya. Kenapa? Agar bisa menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan para karyawan sehingga pabrik-pabrik bisa tetap berproduksi seperti sedia kala. Itu loh Mbak yang skemanya seperti itu. Kalau itu berjalan seperti yang kita harapkan, insya Allah Indonesia akan segera bangkit dan justru menjadikan COVID-19 ini untuk momentum melakukan transformasi, baik transformasi sosial maupun transformasi pendidikan, dan terutama adalah transformasi ekonomi. Seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Begitu Mbak. Iya, baik Pak Muhadjir, kita juga berharap semoga kembali lagi kita bisa melewati jurang resesi dan masyarakat tetap sejahtera.